Halo semuanya, balik lagi sama aku Putri Anissa Fitri. Di sini kita akan membahas tentang modul 8 yaitu intervilan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini kita sudah masuk ke modul 8 yaitu intervilan. Di intervilan ini apa sih? Kita membahas intervilan, tapi apakah kita tahu apa itu intervilan? Nah, perbandingannya dengan VLAN biasa. Nah, VLAN biasa ini hanya berfungsi untuk memisahkan jaringan menjadi beberapa bagian, sehingga perangkat di dalam VLAN yang sama bisa saling berkomunikasi, tapi tidak bisa berhubungan dengan VLAN lainnya. InterVLAN, nah pengertian dari interVLAN adalah mekanisme yang digunakan untuk menghubungkan VLAN yang berbeda dengan bantuan perangkat seperti router atau switch layer 3, sehingga perangkat di VLAN yang berbeda tetap bisa saling bertukar data tanpa menghilangkan fungsi pemisah jaringan tersebut. Jadi itu pengertian dari interVLAN dan perbandingan dengan VLAN biasa. Nah, di modul 8 ini ada yang namanya DHCP. Apa sih DHCP itu? DHCP atau pengertian dari Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis ke perangkat di jaringan seperti PC, laptop, printer, dan lain sebagainya. Sehingga tidak perlu dikonfigurasi IP secara manual. Jadi DHCP ini adalah pemberi IP namun tidak manual, atau biasa dibilang secara otomatis. Nah, kenapa harus DHCP? Karena tanpa DHCP kita itu harus atur IP sendiri, harus ngatur subnetnya, ngatur gateway-nya, DNS itu secara satu persatu di setiap device. Tapi kalau dengan DHCP, semua konfigurasi IP diberikan otomatis oleh server DHCP. Jadi kalau sama DHCP kita nggak perlu ngisi IP, nggak perlu ngisi subnet, nggak perlu ngisi gateway. Jadi dia itu sudah ada otomatis ya teman-teman. Nah, di sini juga ada yang namanya SVI atau singkatan atau pengertian dari Switch Virtual Interface, yaitu adalah pengertian dari interface virtual pada switch layer 3 yang fungsinya mirip dengan interface pada router, yaitu sebagai gateway atau suatu VLAN agar perangkat dalam VLAN tersebut bisa berkomunikasi ke jaringan lainnya. Bedanya, jika pada router interface bersifat fisik atau portnya nyata, maka SVI ini bersifat virtual di dalam switch yang mewakili satu VLAN, sehingga memungkinkan switch melakukan routing antar VLAN atau disebut dengan interVLAN tanpa perlu menggunakan router terpisah. Jadi itulah pengertian dari SVI atau Switch Virtual Interface. Nah, selanjutnya ada router versus SVI. Nah, fungsi utamanya yaitu router digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda, terutama ke internet. Contohnya rumah kamu ke ISP atau WiFi ke internet. Nah, switch layer 3 digunakan untuk routing dalam jaringan lokal atau LAN. Biasanya di sekolah, kantor, atau kampus besar. Nah, router ini biasa digunakan di sekolah, kantor, atau kampus yang benar-benar besar gitu ya. Nah, cara kerjanya itu router routing berbasis software. Lebih fleksibel tapi lebih lambat. Nah, fokus ke pengaturan jalur antar jaringan luas atau WAN. Lalu di sini ada switch layer 3 routing berbasis hardware atau ASIC ya teman-teman, yang gunanya lebih cepat. Nah, terus di sini ada fokus ke kecepatan dalam jaringan internal. Nah, di materi atau di pembahasannya itu ada pengertian SVI, router versus SVI, terus ada DHCP, ada pengertian interVLAN. Nah, itu kan baru materi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan implementasi gimana sih interVLAN itu bekerja,
dan SVI-nya itu bekerja seperti apa. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke Cisco Packet Tracer untuk implementasinya. Nah, di sini saya sudah memiliki topologi jaringannya. Ini topologi jaringannya dari mana? Itu dari modul sebelumnya ya teman-teman, dari pembahasan sebelumnya yaitu tentang VLAN. Nah, di sini kita di sini saya sudah menerangkan atau sudah menyambungkan dari switch 1 ke switch 2 dan dari switch 2 ke multilayer 1. Nah, di sini kita akan membahas tentang interVLAN kan. Nah, interVLAN itu identik dengan router atau seperti tadi dalam pembahasan yaitu router versus SVI. Nah, otomatis ada router kan. Nah, di sini saya memilih routernya itu tipe 2911. Nah, lalu kita pasangkan atau kita sambungkan dari router ke switch atau sebaliknya ya teman-teman. Nah, di sini itu bisa teman-teman lihat bahwa di router itu giga 0/0. Nah, kalau dari switch itu ada FA07. Nah, apa sih bedanya gigabyte sama FA? Nah, itu bedanya, yang membedakan itu cuma kapasitasnya teman-teman. Kalau FA itu hanya 100 MB, nah kalau router ini itu bisa sampai 10.000 Mbps teman-teman. Nah, kita masuk ke bagaimana cara interVLAN bekerja. Kita masuk ke router, lalu di router kita masuk ke CLI. Nah, di sini kita tulis no. Nah, di sini kita masukkan perintahnya itu enable. Setelah di enable tadi, kita masuk ke config terminal ya teman-teman. Nah, setelah config terminal, kita tinggal interface. Interface-nya itu ke GIG atau gigabyte ya teman. GIG 0/0. Nah, setelah di interface, kita lanjut ke no shutdown. Nah, no shutdown. Nah, setelah seperti ini kita masuk lagi ke interface ya teman-teman. Lalu masuk ke GIG 0/0 terus titik 11. Nah, kalau sudah seperti ini di interface, kita masuk ke encapsulation teman-teman. encapsulation.1q11. Nah, setelah kita selesai mengencapsulation, kita tinggal masukkan IP address-nya yang ini ya teman-teman. IP address 192.168.1.1. Jangan lupa masukkan subnet box-nya ya teman-teman. 255, dan 0. Nah, setelah seperti ini kita exit saja teman-teman. Nah, kalau sudah kembali ke config, kita tinggal ulangi cara tersebut dan kita mengganti ini yang 11-nya menjadi 12 ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita interface kembali teman-teman. Interface GIG 0/0. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal titik 12 karena kan VLAN-nya itu 12. Kita mengikuti cara yang ini ya teman-teman. Nah, IP address-nya yang ini ya teman-teman ya, yang VLAN 12. Dan jangan lupa masukkan subnet max-nya ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita exit saja ya teman-teman. Nah, itulah cara mengimplementasikan atau mengkonfigurasi interVLAN. Nah, tadi kan di pembahasannya ada tentang DHCP. Nah, gimana sih cara DHCP itu bekerja supaya kita tidak tidak memasukkan IP secara manual, yaitu dengan
perintah IP DHCP pool. Nah, di sini itu menggunakan perintah rumah. Jadi kayak IP DHCP pool di sininya VLAN 11 yaitu rumah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita itu tinggal memasukkan network atau IP dari ini. Kita masukkan network, IP-nya kita masukkan 192.168.1.0. Kenapa di sini 0? Karena ini kan 1, itu harus sebelumnya ya teman-teman. Kita masukkan subnet mask-nya 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita itu tinggal masuk ke default router. Nah, di default router ini kita masukkan IP ini. Nah, ya IP yang ininya saja ya teman-teman. Ini kan 0. Nah, kita dimulai dari 1 sekarang. 192.168.1.1. Nah, ini tidak perlu pakai tidak perlu pakai subnet mask ya teman-teman, karena ini akan menjadi IP routernya. Nah, kalau sudah default router seperti ini, kita masuk ke DHS, lalu DHS server. Nah, di DHS server ini kita masukkan server global, yaitu 8.8.8.8. Maaf teman-teman, aku ada melakukan kesalahan. Di sini bukan DHS tapi DNS ya teman-teman. DNS server. Lalu kita masukkan 8.8.8.8. Nah, kalau sudah seperti ini kita exit saja teman-teman. Nah, lalu kita gunakan IP yang kedua ini ya teman-teman. Kita coba IP DHCP pool. Nah, ini kan tadi rumah ya udah, nah sekarang kamar. Nah, kalau seperti ini kita ulangi cara seperti ini ya teman-teman. Nah, di networknya ini kita menggunakan VLAN 12. Nah, kalau sudah seperti ini, itu tandanya DHCP kita sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kebetulan saya di sini belum nge-trunking dari switch dari router ke switch. Kita trunking dulu ya teman-teman. Caranya seperti yang sudah kita lakukan di atas ini ya teman-teman. Nah, kita interface-nya pakai FA-nya yang ada di sini ya teman-teman. Nah, yang ini, yang FA 0/7 ya teman-teman. Kita tinggal interface. Setelah kita tadi enable, langsung konfigurasi terminal, langsung ke interface. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal switch port trunk aja ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya kita sudah berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat apakah DHCP-nya sudah berhasil atau tidak. Kita masuk ke IP configuration lalu ke DHCP. Nah, di sini emang agak lama ya teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman DHCP-nya ada. Dan di sebelah sini juga DHCP-nya ada ya teman-teman. Nah, di sini kita akan melihat yang rumah sudah ada nih, yang kamar gimana? Apakah sudah ada apa belum untuk DHCP-nya? Nah, terbukti ya teman-teman, DHCP-nya sudah ada. Di sini saya akan melihat, akan memeriksa lagi apakah DHCP-nya untuk semua PC itu sudah ada atau belum.
teman-teman bahwa DHCP-nya semuanya sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengecek apakah mereka ini dapat saling bertukar informasi atau tidak. Apakah terhubung apa tidak. Kita coba ping dari PC 0 ini ke yang beda VLAN. Kita coba ke PC 7. Di sini PC 7 itu IP-nya 168.2.5 ya teman-teman. Kita coba kita ping terlebih dahulu 92.168.5. Nah, kita coba tunggu sebentar. Nah, di sini emang pertama itu request time out dulu ya teman-teman, dikarenakan dia sedang mengelola. Nah, dengan cara ping itu berhasil ya teman-teman. Gimana kalau dengan cara mengirim surat? Kita coba dari kamar ke rumah deh. Nah, ini hasilnya violet ya teman-teman. Coba. Nah, ini hasilnya successful. Kenapa tadi violet? Karena itu sedang memproses dulu. Nanti lama-kelamaan ia juga bakal successful. Gitu ya teman-teman untuk pengerjaan DHCP. Tadi kan ada SVI ya teman-teman. Nah, SVI itu gimana sih cara kerjanya? Nah, sini aku kasih tahu kepada kalian gimana cara kerja dari SVI. Kita masuk ke multilayer. Lalu di multilayer ini kita masuk ke CLI lagi ya teman-teman. Nah, di switch ini kita masukkan perintahnya yaitu enable, lalu config terminal. Nah, setelah config terminal itu kita interface kembali ya teman-teman. Interface VLAN 11. Nah, kita interface VLAN 11. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan IP address ini ya teman-teman. IP address-nya 192.168.1.1. Nah, jangan lupa masukkan subnet mask-nya juga. Nah, kalau sudah seperti ini kita enter. Lalu setelah seperti ini, itu kita tinggal melihat dengan perintah do show run. Do show run. Nah, nanti bakal panjang seperti ini. Kita enter saja, enter lah terus. Lalu nanti di sini ada di sini ada interface VLAN 11. Nah, di sini itu terlihat IP address-nya teman-teman. Nah, itu teman-teman cara dari VSI itu bekerja. Dari SVI itu bekerja, teman-teman. Nah, mungkin hanya sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam konfigurasi tadi ya teman-teman. Saya Putri Anissa Fitri, saya izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.